Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kafma Corp, channel keluarga pilihan kita semua. Bermain ceria bersama, jangan lupa ya kawan belajar. Perbanyak teman, hindari permusuhan. Mari berkarya dari hati, tebar manfaat. Hapus segala sedih di hati, kita bergembira. Kafma Corp, ada Kapi dan Raska. Kafma Corp, ada cerita sejarah. Kafma Corp, musik blog juga ada. Channel keluarga pilihan kita semua. Channel keluarga pilihan kita semua. Sahabat Kafma Corp, cerita sejarah kali ini masih mengenai pahlawan revolusi. Kita ketahui bersama, selama ini kita hanya mengetahui 7 pahlawan revolusi. Namun, ada 2 lagi pahlawan revolusi yang terlupakan. Ia adalah Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Brigjen Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono dibunuh di Yogyakarta sebagai dampak lanjutan tragedi G30 SPKI 1965 di Jakarta. Tanggal 1 Oktober 1965 pagi itu, kebingungan melanda kalangan tentara. Tak hanya di Jakarta, para prajurit di berbagai daerah pun turut bertanya-tanya. Di Yogyakarta, Katamso Darmo Kusumo selaku Komandan Korem 072 Kodam 7 di Penogoro juga belum mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya telah terjadi di ibu kota. Kegelisahan bertambah ketika pukul 8 waktu Indonesia Barat terdengar siaran RRI Semarang yang mengatakan bahwa Dewan Revolusi Daerah Jawa Tengah sudah terbentuk menyusul Dewan Revolusi di Jakarta yang 1 jam sebelumnya telah dideklarasikan oleh Letkol Untung dari pusat. Katamso yang saat itu masih berpangkat kolonel segera menggelar rapat staf dan akhirnya mengutus ajudannya berangkat ke Semarang untuk mencari informasi lebih lanjut. Kolonel Katamso sendiri sudah dijadwalkan menghadiri rapat penting dengan Pangdam di Penogoro, Brigjen Suryo Simpeno di Magelang pada hari itu juga. Pengkhianatan militer bakal perginya Kolonel Katamso ternyata sudah diamati oleh sebagian orang militer di Yogyakarta sendiri, yakni para tentara yang ditengarai telah berkubu dengan orang-orang Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam berantai Dewan Revolusi. Ketiadaan Kolonel Katamso sebagai orang yang paling berwenang di Korem 072 Yogyakarta membuat Mayor Mulyono dan kawan-kawan dengan leluasa menjalankan rencana mereka. Upaya pengambil alihan kuasa militer di Yogyakarta justru direncanakan oleh bawahan Kolonel Katamso. Kepala Seksi atau Kasih Korem 72 Pemungkas Mayor Mulyono bertindak sebagai pimpinannya, dibantu oleh Mayor Kartawi
Mayor Denuri, Kapten Kustibyo, Kapten Wisnu Aji, Sertu Aliptoyo, Peltu Sumardi, Pelda Kamil, Praka Anggara, Praka Sudarto, Praka Sugimin, dan lainnya. Kolonel Katamso yang tiba dari Magelang pada pukul 2 siang rupanya belum sadar betul bahwa beberapa anak buahnya sudah mengakuisisi Korem 72 Pamungkas. Ia tidak kembali ke kantor, melainkan langsung pulang ke rumah dinasnya yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Yogyakarta. Ada 2 poin penting yang diperintahkan oleh Pangdam Diponegoro dalam pertemuan di Magelang pagi tadi, yakni Pangdam sedang berusaha melakukan kontak dengan pusat atau Jakarta, dan Pangdam memerintahkan kepada seluruh Korem yang berada dalam wewenangnya untuk tetap waspada, tenang, dan jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri. Kolonel Katamso sempat menerima 2 tamu di rumahnya usai rapat tersebut, yakni Mayor Sutomo, Komandan Batalion C Klaten, dan Kapten Rahmat, Kepala Penerangan Korem 72 Pamungkas. Hingga kemudian dimulailah rencana pembunuhan sang komandan pada sore harinya. Rencana pembunuhan sekitar jam 5 petang tanggal 1 Oktober 1965 itu, sebuah mobil rantis berjenis Jeep gas memasuki halaman depan kediaman Kolonel Katamso. Kendaraan khas militer itu rupanya tak sendiri. Di belakangnya sudah bersiaga 2 truk dengan bak yang dipenuhi oleh prajurit bersenjata lengkap. 2 orang bergegas turun dari mobil, yakni Peltu Sumardi dan Pelda Kamil. Keduanya masuk ke rumah dan langsung menodongkan senjata ke arah Kolonel Katamso, memintanya untuk ikut dengan mereka. Kapten Rahmat yang masih ada di situ berusaha menenangkan situasi, namun justru kena bentak. Demi menghindari terjadinya kericuhan, Kolonel Katamso bersedia ikut dengan para penodong yang ternyata sudah dikenalnya itu. Kapten Rahmat turut dibawa, tapi kemudian dilepaskan. Jeep yang diikuti 2 truk itu membawa Kolonel Katamso ke markas Komando Yon L di daerah Kentungan, terletak di utara kota Yogyakarta. Dalam buku berjudul Peristiwa Pemberontakan G30 SPKI 1965 di Yogyakarta dan sekitarnya, terbitan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000, yang ditulis berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP terkait para oknum militer yang terlibat, diceritakan bahwa pada malam harinya sejumlah tentara berkumpul untuk membahas rencana pembunuhan Kolonel Katamso. Ada yang mengusulkan agar sang komandan langsung ditembak mati saja. Namun ada pula yang menginginkan kematian dengan cara yang lebih sadis, seperti menjerat leher Kolonel Katamso dengan kawat atau memukul kepalanya dengan benda berat. Usai rundingan itu, beberapa tentara mulai menggali kubur di belakang markas. Rencana pembunuhan siap dilaksanakan. Eksekusi sebagai eksekutor ditunjuklah Sertu Aliptoyo, Komandan Regu Montir 8 Kompi Bantuan. Kolonel Katamso kemudian dibawa ke lokasi pembantaian dengan tangan terikat dan mata tertutup. Ia dibiarkan berjalan. Baru beberapa langkah, Sertu Aliptoyo menghantam kepalanya dari belakang dengan kunci montir seberat 2 kg. Kolonel Katamso terjatuh dengan kepala berlumuran darah, namun sang komandan masih bernapas dan sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya bahwa ia masih mencintai Bung Karno, Presiden Republik Indonesia. Pukulan kedua pun dilakukan dan gugurlah Kolonel Katamso pada dini hari tanggal 2 Oktober 1965 itu. Eksekusi serupa juga terjadi kepada Letkol Sugiono yang menjabat sebagai Kepala Staf Korem 072 Pamungkas.
Aksi pembunuhan dilakukan di tempat yang sama dalam waktu yang berdekatan, juga dengan rincian yang nyaris serupa. Setidaknya, itulah kronologi penculikan serta pembunuhan terhadap Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Apa yang sesungguhnya terjadi pada malam itu sulit dilacak karena hampir semua referensi yang ada, termasuk arsip dokumentasi militer, koran semasa, maupun wawancara dengan pelaku sejarah sejauh ini mengamini kronologi itu. Salah satu buku John Rosa tahun 2008 melalui buku dalih pembunuhan massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto juga menyinggung tragedi di Yogyakarta ini, namun tidak dikisahkan secara spesifik tentang kronologi pembunuhan Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Dengan versi yang sedikit berbeda, John Rosa hanya menyebutkan Mayor Mulyono memimpin pasukan pemberontak menggerebek rumah komandan mereka, Kolonel Katamso. Mereka menculiknya dan juga kepala stafnya, Letnan Kolonel Sugiono, yang kebetulan ada di rumah itu ketika para pemberontak datang. Mereka membawa dua perwira itu ke sebuah kota kecil di utara Yogyakarta, Kentungan, dan menahan mereka di tangsi batalion militer di sana. Kemudian mereka membunuh kedua perwira tersebut. Jasad Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono baru ditemukan pada 12 Oktober 1965, sedangkan penggalian kubur di Kentungan itu dilakukan 8 hari berselang. Keduanya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta, dan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi serta memperoleh kenaikan pangkat anumerta Brigadir Jenderal atau Brigjen untuk Katamso dan Kolonel untuk Sugiono. Sahabat Kafma Corp, kita ketahui bersama, ini merupakan sejarah kelam yang harus kita ingat dan menjadi pelajaran kita ke depannya, bahwa tragedi seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Ini merupakan pengkhianatan yang sangat luar biasa dahsyatnya, luar biasa jahatnya. Pemberontakan ini sendiri dilakukan oleh bawahan sang jenderal tersebut. Ini merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Untuk itu, tetap jaga NKRI ini dari paham komunis. Kita sebagai generasi muda harus terus menjaga idealisme kita, yaitu Pancasila. Tetap di channel Kafma Corp, channel keluarga, pilihan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.